Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Mutabaah, mahasiswi PGSDA tahun ajaran 2021-2022, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, NIM 210102111. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Fuad Hilmi, SPDI, MAG. Sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum Islam. Memang banyak hal yang akan kita pelajari, semisal sumber hukum Islam, pembagian sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan juga contoh dari hukum Islam. Berbicara mengenai Al-Quran, dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'an, yang berarti adalah bacaan atau yang dibaca. Sumber hukum Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Kesadaran akan pentingnya mempelajari sumber hukum Islam tidak hanya memberikan pemahaman, melembutkan hati, dan juga pikiran. Sumber hukum Islam juga dapat menjadi media untuk pembelajaran. Adapun dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis di dalam mushaf, dan diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai doa, dan Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber yang utama dan yang paling utama, sehingga berbagai macam persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Adapun kandungan hukum dalam Al-Quran, para ulama telah membagi hukum dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Yang kedua adalah syariat atau ibadah. Akidah dan keimanan adalah keyakinan yang tertancap di dalam hati manusia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah akhlak dan juga budi pekerti. Selain berisikan hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisikan hukum-hukum tentang akhlak. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis adalah perkataan atau ucapan. Dan dari segi istilah, hadis berarti adalah perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah berada satu tingkat di bawah Al-Quran, yang artinya jika suatu perkara tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan dan menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua adalah memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.